Juliana Marins. Juliana de Souza Pereira Marins tahun 1998 tahun 1999 sampai 24 Juni tahun 2025 adalah seorang humas Brasil dan pelancong solo yang melakukan perjalanan melintasi Asia Tenggara. Tinggal di Niterói, di negara bagian Rio de Janeiro. Marins sedang dalam perjalanan backpacking panjang melalui negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia ketika dia hilang pada tanggal 21 Juni tahun 2025 saat mendaki Gunung Rinjani, gunung berapi di Pulau Lombok, Indonesia. Kematiannya, yang dikonfirmasi 3 hari kemudian, mendapat liputan media yang luas di Brasil dan Indonesia. Latar belakang, Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan tujuan pendakian yang populer namun menantang. Pendakian biasanya memerlukan waktu 2 hingga 4 hari dan menuntut tingkat kebugaran fisik yang tinggi, peralatan yang tepat, dan bimbingan profesional. Wilayah ini dikenal dengan jalannya yang curam dan sempit serta cuaca yang tidak dapat diprediksi, dan telah menjadi lokasi kecelakaan lain yang melibatkan wisatawan. Hilangnya, pada tanggal 21 Juni tahun 2025, Marins hilang saat mendaki Gunung Rinjani, gunung berapi aktif di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter, 12.224 kaki. Menurut keluarganya, Marins menderita kelelahan dan meminta untuk beristirahat. Dia ditinggalkan sendirian selama lebih dari 1 jam, kemudian terpeleset pada malam hari, jatuh sekitar 300 meter di bawah jalur utama. Kemudian pada hari yang sama, rekaman drone yang diambil oleh pendaki lain mengungkapkan lokasinya di lereng di bawah jalur utama. Rekaman tersebut mengonfirmasi bahwa dia masih hidup dan sadar setelah terjatuh. Karena medan yang terjal, kabut tebal, dan suhu yang rendah, kru darurat awalnya tidak dapat menjangkaunya. Operasi penyelamatan, upaya pencarian melibatkan otoritas Indonesia atas permintaan pemerintah Brasil. Kementerian Luar Negeri Brasil mengonfirmasi bahwa 2 diplomat telah dikirim ke Indonesia untuk memantau situasi dan memberikan dukungan kepada keluarga Marins. Melalui rekaman drone, tim penyelamat awalnya telah menetapkan posisinya pada tanggal 21 Juni di kedalaman sekitar 300 meter, 984 kaki tetapi tidak dapat mencapainya. Pada tanggal 22 Juni Marins tidak lagi berada di posisi awalnya. Keesokan harinya, posisinya diidentifikasi pada kedalaman sekitar 600 meter, 1968 kaki. Rekaman drone yang diambil oleh wisatawan berperan penting dalam menentukan posisi Marins. Namun, tim penyelamat menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk lereng yang berbahaya, cuaca yang tidak dapat diprediksi, dan jarak pandang yang terbatas. Bantuan helikopter sempat dipertimbangkan tetapi akhirnya dikesampingkan karena kondisi yang tidak aman. Keluarga Marins membantah laporan bahwa dia menerima bantuan selama dia terdampar, dan menyatakan bahwa dia tidak diberi makanan, air, atau perlindungan termal. Operasi penyelamatan dilakukan oleh tim Basarnas, unit SAR Brimopoltim, polisi hutan, EMHC, Lorax, warga sekitar dan tim Rinjani Squad. Kematian dan akibatnya, pada tanggal 24 Juni tahun 2025, tim penyelamat Indonesia mencapai jenazah Marins, dan keluarganya mengonfirmasi melalui media sosial bahwa ia telah meninggal. Jenazahnya, yang terkena medan ekstrim dan kondisi cuaca buruk, ditemukan setelah tim tiba di lokasi. Agam Rinjani, seorang relawan yang memimpin salah satu tim penyelamat, memberitahu O Globo tentang kondisi ekstrim di gunung tersebut, dan bagaimana timnya tinggal bersama Marins semalam di tepi tebing setinggi 500 meter. Pada tanggal 25 Juni jenazahnya dipindahkan dari lereng bukit melalui darat, karena kondisi cuaca mencegah penggunaan helikopter. Pihak berwenang baru menerbitkan hasil otopsi pada tanggal 27 Juni lalu, yang mengungkap penyebab kematian korban adalah patah tulang di beberapa bagian tubuh, disertai pendarahan, setelah terjatuh 1 kali. Pakar forensik Ida Bagus Alit memperkirakan kematian korban terjadi sekitar 20 menit pasca trauma. Tidak ditemukan tanda-tanda hipotermia. Mariana Martins, adik Juliana, mengatakan pihak keluarga baru mengetahuinya lewat media.
dan informasi yang beredar di permukaan itu tidak sesuai dengan laporan